siapakah nabi palsu dalam iman kekristenan, bagaimana pengajarannya, apa yang ia lakukan, dan bagaimana nasib atau akhir hidupnya menurut kitab suci. Ciri yang pertama adalah nabi palsu akan berasal dari luar Israel. Di dalam Mazmur 147 ayat 19-20, Tuhan hanya memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel saja, dan ia tidak melakukan itu kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi nabi-nabi yang dia pilih itu hanya dari bangsa Israel untuk bangsa Israel saja. Jadi jikalau ada nabi yang mengaku nabi benar tetapi dia dari luar bangsa Israel, dia adalah nabi palsu dan penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Elia Miron ini kepada pengikutnya, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu dan Nabi Muhammad ini adalah nabi penyesat, karena Nabi Muhammad ini berada di luar bangsa Israel, sedangkan nabi yang dipilih harus berada dari dalam bangsa Israel sendiri. Hal ini ditanggapi oleh Ustadz Hadi Dayat dengan cepat, bahwa Nabi Muhammad bukanlah nabi palsu dan Nabi Muhammad bukanlah seorang penyesat, karena ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Benarkah Nabi Muhammad ini nabi palsu atau justru Paulus yang rasul palsu? Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu. Silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Menghadap ke Fir'aun untuk berdakwah, berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli, ya Allah, mohon lapangkan hatiku, kalau dicela aku bisa menerima, sabar aku, mudahkan urusanku. Nabi Musa itu kurang apa? Nabi Rasul dekat dengan Allah, berdoa kepada Allah dikabulkan. Nabi Muhammad belum berdoa, turun ayat. Musa minta Rabbi syrahli, Nabi Muhammad belum minta alam nashrah laka sadrak. Perhatikan, Nabi Musa Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan hatiku, lapangkan jiwaku, ya minta dikabulkan. Nabi Muhammad belum minta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Musa minta wa yassirli amri, dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Isa alaihissalam jaraknya 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, sama, bahkan sebelum lahir sudah ngasih kabar gembira kepada umatnya. Buka Quran surah 61 ayat ke-6 itu, paling kiri sebelah atas. Wa mubasysyira birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ngasih kabar ke umatnya, saya kasih kabar gembira ya, akan datang kabar gembira. Ini hukum dunia mengatakan kabar gembira itu dikasih tahu kalau bayinya sudah lahir. Ini bayinya belum lahir, 600 tahun sebelumnya udah ngasih kabar gembira. Ginilah, antum misalnya, maaf ya. Siapa nama? Akbar, Masya Allah. Akbar apa? Saya panggil Muhammad Akbar Firdaus. Pakai awalan ya, jangan tunggal. Akbar, Muhammad Akbar Firdaus. Saya panggil tiga-tiganya bagus lah. Saya panggil Muhammad misalnya ya. Firdaus, Akbar Firdaus. Saya panggil Firdaus sajalah. Firdaus, Masya Allah, ngasih kabar ke temannya. Siapa namanya? Fajri, Masya Allah, Fajri, Alhamdulillah, saya punya anak. Siapa namanya? Muhammad. Gimana anaknya? Nanti setelah menikah. Kira-kira gimana respon antum? Di mana-mana orang ngasih kabar gembira, lahir bayinya ngasih kabar gembira. Ini saking mulia Nabi Muhammad SAW, saking mulianya belum lahir sudah ngasih kabar gembira. Saking senangnya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Padahal 600 tahun sebelum datang. Saking bahagianya Nabi Isa mengatakan pada umatnya, Nabi Isa, Mesia, Yesus mengatakan pada umatnya, akan datang Rasul setelah aku. Aku Nabi, aku Rasul, tapi setelah aku akan datang Rasul yang sangat mulia. Ismuhu Ahmad. Gembira padahal belum lahir. Anda bayangkan, Nabi Isa itu Nabi, Rasul. Lahirnya luar biasa, wafatnya luar biasa. Naik ke langit kemudian diangkat dengan cara yang sangat luar biasa. Nabi belum lahir sudah gembira. Ente siapa? Nabi bukan, Rasul juga bukan, surga belum ada jaminan, amalan masih berantakan, hisab menegangkan, nggak ada kegembiraan di hadapan Nabi Anda Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa? Dia aneh kalau ada orang yang nggak gembira. Nabi Rasul ya gembira, masa antum bukan Nabi bukan Rasul nggak gembira? Paham ya? Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Elia Miron ini memberikan tuduhan yang sangat serius bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi palsu, bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang penyesat karena berada di luar bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab? Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca.
ada sambungan dari ayat ini yang mereka hapus, maka ikutilah dia. Mungkin ini menjadi kekhawatiran para pendeta dan orang Kristen, karena kita bisa melihat bagaimana gereja-gereja dijual, dijadikan sebagai masjid, dijadikan sebagai pasar, dijadikan sebagai bioskop. Mungkin itu yang akan menjadi kekhawatiran mereka, sampai mereka itu membuat sebuah fitnah bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi palsu, bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang penyesat. Kalau Nabi Muhammad adalah nabi palsu, tentu Al-Quran ini adalah nubuatan Nabi Muhammad. Kenapa Al-Quran ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Padahal Al-Quran ini turun 1400 tahun yang lalu. Bahkan Al-Quran ini cocok dengan ilmu modern, setuju dengan ilmu modern, dengan sains, teknologi, embriologi. Kenapa justru Alkitab yang sangat banyak sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.